Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Fauzia Mas'ula Sofa dengan NIM 221135154 untuk menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning. Pada video ini akan disampaikan mengenai rincian identitas mengajar, karakteristik peserta didik, lalu pelaksanaan pembelajaran beserta alasan dari setiap kegiatan yang dilakukan, di mana tujuannya adalah semakin menguatkan implementasi model problem based learning. Yang pertama, mengenai identitas, instansi tempat mengajar adalah di SD Negeri Jatisawit pada tahun 2023 semester 2. Kelas yang akan digunakan adalah kelas 4, fase B dengan alokasi waktu 4x35 menit dengan elemen ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Capaian pembelajaran yang diinginkan adalah peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Indikatornya adalah mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Karakter peserta didik. Siswa kelas 4 berjumlah 30 dengan rincian 18 perempuan dan juga 12 laki-laki. Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditori. Mereka menyukai aktivitas diskusi dengan kelompok kecil. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Dari tahap pertama, yakni pada sintaks orientasi siswa pada masalah, maka guru akan menayangkan sebuah teks untuk memusatkan perhatian peserta didik pada masalah. Peserta didik akan mengamati dan membaca sebuah teks tentang Dito yang kebingungan memanfaatkan uangnya. Berikut adalah teks yang digunakan. Pada teks tersebut terlihat bahwa saat ini Dito naik kelas 4 sekolah dasar. Ayahnya mulai memberikan uang saku kepadanya secara mingguan. Besar uang sakunya adalah Rp50.000. Namun dari jumlah uang tersebut dia harus mengatur uangnya hingga diberikan lagi pada minggu depan. Dito telah merinci bagaimana uangnya digunakan atau rencana pengeluarannya pada tabel berikut. Terlihat pada tabel bahwa total keseluruhan uangnya adalah membutuhkan pengeluaran sebesar Rp59.000, padahal Dito hanya memiliki uang sebesar Rp50.000. Kemudian diajukan pertanyaan mengenai apa yang kalian baca, kemudian apa isi daripada teks tersebut. Diharapkan peserta didik dapat memberikan umpan balik mengenai permasalahan Dito, yakni yang tertera pada fenomena di teks yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian, guru akan kembali bertanya kepada peserta didik, berapa uang yang dimiliki Dito dan berapa uang yang ingin rencananya dikeluarkan oleh Dito, apakah itu sesuai? Maka akan timbul sebuah permasalahan, yakni di mana jumlah uang yang akan dikeluarkan Dito sebesar Rp59.000, namun besar uang sakunya hanya sebesar Rp50.000. Kemudian dari masalah tersebut, peserta didik akan mulai merumuskan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana yang harus dilakukan Dito agar uangnya dapat mencukupi rencana pengeluarannya dan mana yang dapat didahulukan, mana yang tidak perlu dikeluarkan. Ini merupakan bagian dari orientasi siswa pada masalah yang tujuannya dapat memfokuskan siswa untuk siap memecahkan masalah yang sudah disediakan di awal oleh guru. Tahap selanjutnya adalah sintaks mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk berkelompok dengan jumlah 4-5 orang. Kemudian, membentuk kelompok secara heterogen ini akan dibantu oleh guru agar setiap kelompok dapat melaksanakan diskusi dengan baik. Siswa yang terbagi menjadi kelompok akan saling berdiskusi mengenai persiapan pemecahan masalah. Sintaks selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Maka, peserta didik akan diberikan sebuah LKPD untuk memecahkan permasalahan Dito, yakni bagaimana caranya agar Dito dapat mencukupi pengeluarannya
dengan uang saku yang dia miliki, yakni sebesar Rp50.000. Peserta didik akan mulai berdiskusi bagaimana pemecahan masalah yang digunakan, kemudian mana hal-hal yang harus dikeluarkan oleh Dito dan mana hal-hal yang tidak harus dikeluarkan oleh Dito. Pada tahap ini, guru akan menunjukkan atau membimbing siswa untuk melihat pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Pada tahap ini pula, peserta didik akan menuliskan hipotesis sementara atau dugaan sementara, kemudian merinci hal-hal yang harus diperhatikan terkait mana pengeluaran yang penting, mana pengeluaran yang tidak penting, mana pengeluaran yang mendesak, dan mana pengeluaran yang tidak mendesak. Kemudian mereka akan melakukan diskusi pemecahan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, merinci apakah jumlah sekian sudah cukup dengan uang Rp50.000, ataukah harus ada yang dikurangi kembali, dan lain sebagainya. Mereka akan menuliskan hasil pemecahan masalah ini pada lembar kerja peserta didik. Pada tahap ini, guru juga harus melakukan sebuah asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan untuk mengobservasi bagaimana kegiatan kolaborasi, bagaimana kegiatan penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok. Pada tahap selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru akan meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya melalui sebuah presentasi. Peserta didik mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi, menunjukkan hasil diskusi melalui media diagram seperti media visual seperti diagram atau infografis. Pada tahap ini, guru akan mempersilahkan siswa untuk maju dari satu persatu setiap kelompok, kemudian menunjukkan bagaimana cara tiap kelompok ini memecahkan masalah milik Dito. Apakah sudah dapat menyelesaikan masalah Dito atau belum, maka akan dievaluasi pada tahap selanjutnya. Hasil dari kegiatan ini adalah proyeksi hasil diskusi dengan bentuk media visual seperti diagram dan catatan presentasi dari kelompok lain. Pada tahap ini, guru juga harus memberikan apresiasi kepada tiap kelompok yang telah bekerja keras untuk mencoba menyelesaikan permasalahan Dito yang telah disajikan di awal. Sintaks selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan tinjauan ulang dari hasil diskusi setiap kelompok. Misalnya kelompok A berhasil memecahkan masalah Dito dengan cara demikian. Kelompok B berhasil memecahkan masalah Dito dengan cara demikian. Kemudian, mengevaluasi pemecahan masalah yang ditemukan tiap kelompok. Merinci kira-kira mana solusi yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh Dito. Setelah itu, guru akan menguatkan pemahaman peserta didik mengenai adanya skala prioritas, bahwa skala prioritas itu yang didahulukan adalah kondisi yang penting dan mendesak, kemudian penting namun tidak mendesak, dan seterusnya. Hasil dari kegiatan ini adalah kesimpulan mengenai solusi terbaik dari permasalahan yang disajikan di awal pembelajaran, serta rencana proses pembelajaran berikutnya yang telah dievaluasi. Jadi, pada tahap ini, guru juga akan merefleksikan, yakni bertanya kepada peserta didik dan kepada dirinya sendiri. Bertanya kepada peserta didik mengenai bagaimana perasaannya hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, apakah dapat dilakukan pada pembelajaran berikutnya, dan apakah ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut, serta bertanya kepada dirinya sendiri apakah dirinya sudah mampu memanajemen kelas dengan baik, dan apakah indikator yang ingin diharapkan sudah tercapai. Demikian rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model problem-based learning yang dilaksanakan di kelas 4 dengan materi mengenai pemanfaatan uang dengan skala prioritas.